Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik. Adik-adik sudah makan semua? Sudah. Alhamdulillah. Baik adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Muhammad Bagus Saputra. Adik-adik bisa memanggilnya dengan sebutan Kak Bagus. Dengan sebutan apa adik-adik? Kak Bagus. Pintar semuanya. Tepuk tangan. Baik adik-adik semuanya, sekarang kembali lagi bersama kita di Kampung Dongeng, satu cerita sejuta makna. Sebelum kita jauh lebih lanjut akan cerita pada kesempatan hari ini, mari kita sejenak refleksikan, mari kita sejenak renungkan. Pertanyaannya adik-adik, apakah adik-adik tahu apa itu kamera? Tahu. Tahu. Apakah adik-adik tahu apa itu teleskop? Tahu. Tahu. Oleh karenanya sekarang kita akan belajar tentang perjalanan kisah Ibnu Haisam. Jadi adik-adik semua, perlu kita ketahui Ibnu Haisam adalah salah satu cendekiawan muslim atau salah satu ilmuwan muslim yang sangat terkenal. Beliau lahir di Basrah, Irak dengan sebutan kata atau beliau memiliki nama asli Abu Ali Al-Hasan bin Al-Hasan bin Al-Haisami. Yang perlu adik-adik ketahui, mengapa kita harus mengetahui biografi dan perjalanannya Ibnu Haisam, dikarenakan Ibnu Haisam adalah salah satu tokoh yang sangat revolusioner. Beliau adalah salah satu tokoh yang mencetuskan satu teori, satu temuan yang sampai detik ini diadopsi oleh ilmuwan sekarang. Apa itu adik-adik? Yaitu teori atau temuan kamera obscura atau yang biasa dikenal dengan Al-Bait Al-Mudlam. Apa itu adik-adik? Mari kita belajar di kisah Ibnu Haisam. Jadi Ibnu Haisam adalah salah satu ilmuwan muslim yang dilahirkan di Basrah. Sebagaimana para ilmuwan lainnya, beliau dididik dan belajar serta digembleng dengan pengetahuan-pengetahuan Islam, pun demikian dengan pengetahuan-pengetahuan kontemporer. Di mana kita ketahui adik-adik, pada kala itu Islam sedang di masa kejayaan atau yang kita sebut dengan Golden Age atau zaman keemasan. Di Basrah banyak sekali perpustakaan-perpustakaan, buku-buku, ilmuwan-ilmuwan, baik ilmuwan astronomi, biologi, fisika, bahkan ilmuwan medis tersebar di kota Basrah. Sehingga pada kala itu Ibnu Haisam sangat terfasilitasi dengan keadaan kota Basrah kala itu. Sehingga Ibnu Haisam giat belajar, rajin membaca, dan sering mengasah keterampilannya dengan berdebat, dengan berdiskusi, dengan meneliti, dan masih banyak cara lainnya. Namun apakah adik-adik tahu, di balik kejayaan Basrah ketika itu, Ibnu Haisam memiliki satu cerita yang sangat unik, satu cerita yang sangat inspiratif. Ketika itu adik-adik, Ibnu Haisam sudah sangat terkenal ke santero Jazirah Arab hingga ke dinasti Fatimiyah. Pada kala itu, Raja Al-Hikam selaku Raja dinasti Fatimiyah memanggil Ibnu Haisam dikarenakan kepintarannya, dikarenakan kejeniusannya, khususnya dalam bidang astronomi, dalam bidang biologi, dalam bidang fisika, dan masih banyak lainnya. Sehingga
Pada waktu itu Raja Al-Hikam mengundang Ibnu Haisam untuk men-challenge atau menawari apakah Ibnu Haisam bersedia dan berkenan untuk membendung Sungai Nil di kala itu. Lantas Ibnu Haisam dengan semangat membara, dengan semangat yang sangat termotivasi karena ilmu yang dia miliki sudah sangat luar biasa, baik dari astronomi, baik dari biologi, pun demikian dengan ilmu geofisika lainnya. Singkat cerita, Ibnu Haisam pergilah ke Mesir. Namun, di balik itu semua, sayang beribu sayang. Ketika Ibnu Haisam melihat keadaan Sungai Nil yang sangat besar, Ibnu Haisam langsung sontak terkejut. Mengapa? Karena adik-adik ketahui Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia. Sungai Nil memiliki luas yang sangat luas sehingga Ibnu Haisam pun takjub dan kebingungan. Bagaimana saya dapat membangun bendungan dan dam di sungai yang luas ini? Sontak mulai tumbuh rasa ragu di benaknya Ibnu Haisam. Kemudian Ibnu Haisam pun menceritakan keraguannya dan ketidaksiapannya kepada Raja Dinasti Fatimiyah, yaitu siapa? Betul sekali, yaitu Raja Al-Hikam. Singkat cerita, Raja Al-Hikam pun marah dikarenakan permintaannya tidak dipenuhi oleh Ibnu Haisam. Sontak kemudian Ibnu Haisam dipenjarakan bertahun-tahun, berbulan-bulan, diasingkan dengan kehidupan yang sebelumnya dia rasakan sangat ramai, diasingkan dengan keluarganya, diasingkan dengan ayah, ibu, saudara-saudara dan teman-temannya di Basrah. Ini tidak berlaku 1 hari, 2 hari, 3 hari adik-adik, tetapi bertahun-tahun. Bisa kita bayangkan bertahun-tahun mendekam dalam penjara? Apa yang ingin kita perbuat? Apa yang ingin kita lakukan? Apa yang ingin kita kerjakan? Pasti menjadi suatu kebosanan. Betul atau betul? Betul. Tapi adik-adik perlu ketahui, disinilah cerita atau kisah inspiratif yang perlu kita teladani. Di mana Ibnu Haisam ketika berdekam di dalam penjara, Ibnu Haisam tidak serta-merta putus asa, tidak serta-merta kecewa, walaupun memang kecewaan itu ada. Tetapi Ibnu Haisam tetap belajar, tetap memanfaatkan waktu, detik, menit, jam, hari. Tidak membuangkannya 1 detik pun berlalu tanpa arti. Hingga tiba di suatu ketika Ibnu Haisam melihat secercik cahaya yang menembus dinding sebesar jarum kecil. Sontak ketika Ibnu Haisam berpikir, lantas cahaya yang sedemikian luas ketika menerobos dinding yang berlubangkan jarum kecil bisa menjadi fokus yang lebih tajam. Nah, berangkat dari situ adik-adik, Ibnu Haisam mencetuskan satu teori yang sampai saat ini dijadikan asas, dijadikan fundamental, yang sampai saat ini dijadikan tolak ukur utama untuk menciptakan kamera, untuk menciptakan teleskop, dan masih banyak alat perekam lainnya. Karena Ibnu Haisam mengartikan ketika cahaya lurus itu terjadi ketika suatu permukaan cahaya itu tersinar, sehingga muncullah teori kamera obscurus atau yang biasa disebut dalam istilah Arab yaitu al-bait al-madlum. Oleh karenanya adik-adik, menarik atau tidak ceritanya? Menarik. Menarik. Tapi sejenak kita saksikan iklan dan pariwara berikut ini. Tetap standby, burung Irian
burung cendrawasih. Tetap standby ya adik-adik. Cukup sekian dan terima kasih. Ini sih super duper enak. Menurutku bumbunya tuh merasuk banget ke nasinya. Menurut kamu Padahal cuma sebentar aja ya. iya, gorengan. Tapi kenapa bisa seenak ini sih? Bumbunya meresap polwena Medok ini. banget bumbunya ya. Harus tetap bekerja mencari nafkah buat anak istri. Terutama ya anak istri ya Pak. Ya, anak istri ini juga ora. Terus sausnya juga enak banget ya. Enak banget. Pedes tapi yang enggak pedes gitu loh. Kasih rating nih dari 1 sampai 10. Kira-kira berapa ratingnya? Tambah bebeknya lagi. Harumnya semerbak sebelum kita makan. Enak banget. Serius, enak banget ini rasanya. Makan enak, enak tenan. Digenggam? Hah? Diremes? Mau? Campuran bumbu dengan rasa ayam kecapnya. Enak! Pada nggak tahan ya lihat enaknya mie gemes. Yang ditabur bumbu juga enak. Mie gemes, enak, langsung dimakan. Dari Siantar Top, rasanya pasti top. Rasa jagung bakar Twisco bikin siapa aja makan nikmat tiada tara. Twisco, jagung bakar snack yang enak bingit. Dari Siantar Top, rasanya pasti top. Kali ini program acara wedangan Pak Desastro edisi spesial. Kenapa spesial? Karena temanya yang lagi hangat diperbincangkan oleh masyarakat ya. Yang mereka dirikan, yang mereka lakukan itu harus sesuai dengan semangat pada saat dia mendirikan. Akan selalu memberikan suatu bentuk dukungan kepada ormas-ormas yang ada. Tapi yang penting kita di sini bagaimana memberi pencerahan kepada pemirsa vitamin dan mineral itu secara umum kita dapatkan dari Kembali lagi bersama Kak Bagus di Kampung Dongeng. Satu cerita sejuta makna. Baik adik-adik yang budiman, mari kita lanjutkan cerita kita tentang apa tadi? Ibnu Haisam, betul sekali tentang Ibnu Haisam. Sekarang kita lanjut ke cerita Ibnu Haisam ketika sudah membuat satu temuan yang tadi kakak sebut dengan kamera obskur atau yang biasa disebut dengan Al-Bait Al-Muzlim. Nah, teman-teman perlu kita ketahui adik-adik semua yang comel-comel, yang manis-manis. Sekarang lagi ngapain ini ya? Oh, lagi makan. Oke, sekarang perlu kita ketahui adik-adik bahwasanya Ibnu Haisam di balik jeruji penjara itu membuat teori-teori tadi dan menciptakan buku yang disebut dengan Kitab Al-Manazir. Kitab apa namanya? Al-Manazir. Betul sekali, yang biasa disebut dengan Book of Optic. Sekarang, apa sih yang bisa kita pelajari? Apa sih yang bisa kita tiru dari perjuangannya ilmuwan muslim tadi, Ibnu Haisam adik-adik? Perlu kita ketahui adik-adik, di setiap perjalanannya Ibnu Haisam dari Basrah ke Mesir untuk mendedikasikan dirinya dalam mengemban amanah tugas dari Raja Al-Hikam, walaupun notabene itu tidak berhasil karena memang sungai Nil sangat luas,
tetapi di situ kita bisa mengambil satu pelajaran penting, yaitu jihad, yaitu bersungguh-sungguh. Sehingga adik-adik perlu kita ketahui, dari perjalanannya Ibnu Haisam, dari penjara jeruji besi hingga ke temuan yang sekarang menciptakan kamera, yang sekarang menghasilkan teleskop, dan yang sekarang menemukan istilah retina, kemudian lensa, kemudian alat-alat optik lainnya, itu dihasilkan dari titik gelap yang kita bayangkan sangat menyeramkan adik-adik, yaitu di balik bilik penjara. Oleh karenanya adik-adik, kita sebagai generasi muslim, kita sebagai adik-adik muslim perlu mengambil pelajaran berharga dari Ibnu Haisam. Satu, apa itu adik-adik? Pertama, kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Apa? Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Betul sekali. Ada satu pepatah mengatakan, al-waqtu kasaifi. Waktu adalah pedang. Apabila inlam tanfa'uhu qata'aka, ketika kamu tidak memanfaatkannya, maka kamu akan ditebas oleh pedang tersebut. Ketika adik-adik tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, adik-adik akan digilas oleh waktu tersebut. Adik-adik akan dimakan oleh waktu tadi. Adik-adik akan dikesampingkan oleh waktu tadi. Oleh karenanya adik-adik yang masih duduk di SD, yang masih sekolah di SMP, di TK, harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Baik dari membaca buku, membaca berita, menonton televisi yang bermanfaat. Tanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan, sehingga pengetahuan kita akan bisa mengalahkan Ibnu Haisam, sehingga kita bisa menemukan temuan-temuan baru seperti Ibnu Haisam. Kemudian yang kedua, adik-adik yang ceria, kita harus memanfaatkan fasilitas dan lingkungan yang ada. Bayangkan adik-adik, di balik jeruji, di balik bilik penjara yang sangat menyeramkan, penuh dengan kegelapan, penuh dengan ketakutan, Ibnu Haisam masih bisa mendedikasikan, masih bisa memberikan satu inovasi yang sangat bermanfaat untuk kita, yang sangat berharga untuk peradaban manusia dan khususnya untuk kemajuan umat Islam. Mengapa kita yang hidup di balik kemewahan? Buku ada, SD fasilitasnya, meja, bangku ada. Kemudian bu guru, pak guru ada. Di samping kanan kiri kita ada ayah dan ibu yang senantiasa menemani kita. Kemudian di sekeliling kita ada teman-teman kita yang selalu mensupport kita. Kok kita masih tidak memanfaatkan itu semua? Maka tadi kembali ke poin pertama, kita akan digilas oleh waktu. Oleh karenanya adik-adik, manfaatkan fasilitas dan ruang-ruang yang kita miliki sekarang itu untuk mendedikasikan diri kita untuk belajar lebih baik lagi. Guna apa? Guna kita bisa bertumbuh lebih baik, berkembang lebih pintar, sehingga kita bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara. Betul atau betul? Betul. Betul. Oleh karenanya sebuah kesyukuran kita hidup di tengah-tengah kesejahteraan, hidup di tengah-tengah fasilitas yang sangat mensupport kita adik-adik. Oleh karenanya adik-adik harus apa tadi poin kedua? Mensyukuri fasilitas dan lingkungan yang ada. Kemudian yang ketiga, adik-adik harus bisa mengambil pelajaran dari Ibnu Haisam. Ibnu Haisam berjibaku dalam kegelapan, mengambil motivasi dari secercah cahaya yang masuk, yang terselubung di penjara, menghasilkan kamera, teleskop, dan alat-alat optik lainnya, sehingga kita sebagai umat muslim yang sekarang bisa memanfaatkan fasilitas tadi, kita harus tetap
tetap mengedepankan semangat. Kita harus tetap mengedepankan motivasi yang tinggi. Oleh karenanya kita harus tetap berniat bahwasanya kita belajar, kita membaca, kita menulis itu ladang-ladang kita untuk berdakwah, ladang-ladang kita untuk menyebarkan ilmu-ilmu Allah, ladang-ladang kita atau ruang-ruang kita untuk memanfaatkan semua potensi kita dalam membangun kemaslahatan bangsa dan negara. Bayangkan adik-adik sekarang duduk di SD, belajar matematika, IPA, IPS, lanjut ke bangku SMP, lanjut lagi ke bangku SMA. Ketika kuliah, adik-adik sudah memahami semua potensi adik-adik. Adik-adik sudah memahami bagaimana teori-teori dalam ilmu pelajaran IPA yang dulu dipelajari, kemudian IPS yang dulu dipelajari, sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga bisa diaplikasikan dalam kehidupannya adik-adik semua. Betul atau betul? Betul. Oleh karenanya adik-adik, motivasi yang tinggi harus dipacu oleh semangat dan nilai juang yang besar. Karena sekarang adik-adik bisa lihat, coba lihat kanannya, lihat kirinya, teman-temannya. Ketika disodorkan buku sama handphone, milih mana? Oh, betul. Ada yang milih buku, ada yang milih handphone, tapi ada yang milih makanan mungkin. Tapi perlu adik-adik ketahui, semuanya itu baik, semuanya itu bagus. Tapi bagaimana kita menerapkannya? Buku baik ketika dibaca, tapi tidak baik ketika dibuat duduk. Betul atau betul? Betul. HP juga baik ketika dipakai untuk belajar, tapi tidak baik ketika kita pakai untuk push rank. Tidak baik untuk kita pakai nonton yang tidak berfaedah. Betul atau betul? Betul. Betul. Oleh karenanya, gunakan semua fasilitas yang ada itu untuk menunjang prestasi kita. Ranking 1 harus menjadi target. Bagaimana saya harus bisa menjadi juara di kelas? Bagaimana? Tentunya harus rajin-rajin belajar, rajin-rajin membaca, tidak bolos ketika sekolah, tidak membohongi orang tua, tidak meminta uang saku 10.000 untuk dipakai buat jajan semua, dan masih banyak lagi yang adik-adik harus perhatikan. Oleh karenanya, kita sebagai generasi apa tadi? Generasi muda harus tetap semangat, harus tetap memiliki motivasi yang tinggi, sehingga ketika kita sudah memiliki bekal yang cukup, kita akan bisa mengalahkan Ibnu Haisam tadi. Ibnu Haisam hanya membuat beberapa temuan, tapi ketika adik-adik berhasil membaca, berhasil mengamati, berhasil meniru, dan berhasil mencari pelajaran dari semua lingkungan hidup kita, kita akan menemukan banyak temuan, kita akan menciptakan banyak karya. Oleh karenanya jangan pernah berputus asa, jangan pernah menyerah, jangan pernah bersedih ketika kita dilanda kegagalan. Karena kegagalan adalah apa? Betul sekali, kegagalan adalah kunci-kunci kesuksesan. Gagal sekali bukan berarti keberhasilan kita tidak ada, tetapi kegagalan sekali itu menjadikan pelajaran bahwasanya kita harus bisa lebih baik lagi, harus bisa lebih kondusif lagi, harus bisa lebih memacu diri kita lagi, sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang berprestasi di kelas, di madrasah, di lingkungan, dan di tempat kita semuanya. Sehingga adik-adik, pelajaran dari materi kita, pelajaran dari kisah inspirasi Ibnu Haisam yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita,
kita jangan pernah berputus asa, kita jangan pernah menyerah, apalagi baper gara-gara nggak dapet pasangan, apalagi lah pokoknya. Jangan sampai, apalagi tiba-tiba murung di kamar, mengunci diri, diketuk-ketuk ibu, disuruh makan nggak mau. Alasannya apa? Alasannya diputusin. Na'udzubillah. Sehingga adik-adik harus bisa lebih semangat. Ibnu Haisam yang dibalik jeruji kegelapan aja bisa menghasilkan karya, kok kita hidup di tengah-tengah kenikmatan tidak menghasilkan apa-apa? Oleh karenanya khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang banyak. Sehingga adik-adik mungkin cukup sekian kisah inspiratif dari Ibnu Haisam. Semoga kita bisa berjumpa dalam kesempatan yang lain. Oleh karenanya tetap kita semangat, belajar, pantang menyerah, dan jangan berputus asa. Betul adik-adik. Mungkin sekarang kita tepuk anak soleh dulu. Bagaimana? Adik-adik apakah hafal tepuk anak soleh? Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Kafir, kafir, no. Rajin, rajin, yes. Malas, malas, no. Tepuk tangan semua. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa saksikan Kampung Dongeng di IMTV channel 36 UHF. Cukup sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.